Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monasari, NIM 0503780011 dari Prodi Agrobisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari UPJJ Palembang. Di sini saya sedang melaksanakan praktek unit 2 pemasaran produk agrobisnis. Pak, saya akan bertanya sedikit ya Pak ya. Iya. Berapa lama Bapak berkebun kopi di sini, Pak? Sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun ya, Pak ya. Berapa luas kebun kopi yang ada di sini, Pak? Sekitaran 1 hektar. Proses pemasaran hasil kopi bagaimana itu, Pak? Kalau proses pemasarannya di sini ada sebagian yang dijual ke pengepul dan ada sebagian juga yang diproduksi untuk dijual dalam bentuk bubuk kopi. Hasil kopinya, Pak, apakah ada dijual ke konsumen ataukah dijual ke pengepul semuanya, Pak? Ada sebagian yang dijual ke konsumen, ada juga sebagian yang dijual ke pengepul. Itu bagaimana, Pak, prosesnya kalau dijual ke konsumen, Pak? Kalau untuk ke konsumen, kita tentunya proses dulu ya, biji kopinya kita ubah menjadi bubuk kopi. Baru kita jual ke konsumen per bungkus. Harga jual ke pengepul sama konsumen rata-rata berapa sih, Pak? Tentunya beda sih ya Mbak ya, karena kalau ke pengepul itu dia terima biji mentahnya yang sudah kering, itu per kilonya 50. Kalau semisal ke konsumen, karena kita udah produksi mengubahnya menjadi bubuk kopi, itu kita jual per kilonya itu 75.000 Mbak. Mahal ya Pak? Iya, lumayan sih Mbak, karena bubuk kopi kita ini murni, nggak ada campurannya Mbak. Murni bubuk kopi dari Semende. Segi harganya Pak bagaimana Pak? Tetap atau berubah-ubah sih Pak? Kalau segi harga berubah-ubah sih Mbak, tergantung keadaan. Kadang namanya kalau semisal ke pengepul kan kadang ikuti pasarannya, kadang naik kadang turun. Begitu pula untuk konsumennya, karena kalau semisal biji kopi sedang mahal, tentunya harganya akan naik. Tapi kalau juga iya ya, Pak, benar. Ya? Faktor apa saja sih Pak yang membuat harganya berubah-ubah? Untuk faktor paling utamanya sih Mbak, itu tentunya harga dari pengepul. Kalau harga pengepul pengambilannya sedang naik, tentunya harga yang lain juga ikut naik. Tapi kalau semisal harga di pengepul turun, tentunya harga juga turun. Untuk pembayarannya Pak, biasanya Bapak tunai atau langsung ditransfer sih Pak? Kalau di sini sih sistemnya tunai ya Mbak. Untuk proses pemasarannya Pak, apa ada biaya tambahan atau bagaimana Pak? Nggak ada sih Mbak. Apakah ada biaya transportasi dalam proses pengangkutannya Pak itu? Ada sih Mbak. Berapa Pak biaya transportasinya Pak? Kalau untuk biaya transportasinya itu dia tergantung jarak sih Mbak. Kalau seumpama dari tempat saya ini, itu dihitung per 1 karung penuh, itu hitungannya 75.000 1 karungnya Mbak. Jadi nentuin jarak jauh sama dekatnya ya Pak ya? Iya benar, itu tergantung jaraknya juga. Kalau dia dekat lebih murah, kalau dia lebih jauh dia agak lebih mahal. Berapa karung dalam satu kali panen ini Pak? Kalau dalam 1 kali panen musim ya Mbak ya, itu sekitaran 12-13 karung Mbak. Sekali panen penuh, itu, iya. Pak ya? Apakah Bapak ada bekerja sama dengan pengepul Pak? Ada sih Mbak, dalam hal pemberian info tentang harga Mbak. Apakah sudah sesuai menurut Bapak harga kopi saat ini Pak? Kalau boleh dikatakan jujur, belum sih Mbak, karena keadaan saat ini perekonomian sedang turun dan harga-harga barang tuh sedang naik, apalagi seperti pupuk dan racun semua udah naik. Jadi kalau semisal dibanding-bandingkan, itu sebetulnya tidak sebanding. Apakah ada kendala dalam proses penjualan Bapak ke pengepul atau konsumen Pak? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya Pak ya? Apakah ada saran atau masukan Bapak untuk pemasaran kopi ini Pak? Agar lebih baik ke depannya Pak. Untuk saran tentunya segi harga sih, agar bisa lebih menyesuaikan keadaan Mbak. Karena sekarang untuk barang-barang, produk-produk yang harus digunakan kayak pupuk, racun semua udah naik semua. Kalau harga pengambilan biji kopinya dari pengepul tidak naik, sedangkan harga perekonomian
masih lumayan tinggi, jadi agak berat untuk petani, Mbak. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kasih ya Pak. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.